Selamat datang di Persona Channel Test. Saya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mencari soal mengenai kompetensi teknis atau kompetensi bidang bagi dokter ahli pertama, dan soalnya tersebut berdasarkan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019 berdasarkan kisi-kisi ya, dan juga FR yang dibuatkan menjadi soal. Rekan-rekan bisa mengikuti video kali ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sebelum kita mulai tryout, saya akan bahas mengenai informasi terkait P3K. Hal-hal penting mengenai seleksi khususnya di P3K dokter ahli pertama. Nah, di sini untuk materi tes kompetensi P3K di tahun 2024, materi tes kompetensi P3K teknis 2024 mencakup kategori teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Nah, berikut adalah deskripsinya ya dari materi-materi ini. Nah, yang pertama itu tes kompetensi teknis. Di sini tes kompetensi teknis pengertiannya dalam Permen Pan RB yakni seleksi kompetensi teknis ditunjukkan menilai penguasaan pengetahuan, jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku berkaitan bidang teknis jabatan. Dalam case ini, yakni dokter ahli pertama. Dan ini lebih ke pekerjaan rekan-rekan sehari-hari, karena untuk kompetensi teknis atau khususnya P3K itu berpengalaman minimal 2 tahun dalam bekerja, dan itu kurang lebih ya pekerjaan rekan-rekan. Dan juga materi-materi berdasarkan Permen Pan RB, jadi ada materi yang harus rekan pelajari juga berdasarkan Permen Pan RB. Nah, di sini yang kedua tes kompetensi manajerial. Jadi yang kedua diteskan itu yakni tes kompetensi manajerial, di mana pengertian berdasarkan Permen Pan RB yakni seleksi kompetensi manajerial bertujuan menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Ya, jadi di lingkungan organisasi lah ya. Seleksi jenis kedua tersebut mengukur beberapa jenis kompetensi berikut. Jadi soalnya itu kurang lebih materinya atau materi atau soalnya itu terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Ini untuk kompetensi manajerial. Jadi ini yang harus rekan-rekan pelajari. Selanjutnya yakni subtes yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Nah, di sini berdasarkan Permen Pan RB, pengertian seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan keragaman agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja sesuai peran. Dan yang terakhir, fungsi jabatan. Nah, dalam sosial kultural ini, peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Di sini juga ya, sebagai perekat bangsa dituntut memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, serta empati. Kemudian selanjutnya yang subtes yang keempat atau yang terakhir, tes wawancara dilaksanakan guna menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi ini 4 subtes yang harus rekan-rekan kuasai ya untuk agar lolos passing grade di P3K. Kemudian lanjut untuk penilaian kompetensi P3K untuk jabatan fungsional ya, termasuk di sini dokter. Jadi untuk teknis soal dokter itu, dokter ahli pertama ya, untuk formasinya itu jumlah soalnya itu 90 soal. Nilai ambang batas biasanya terlampir di masing-masing instansi ya. Kemudian nilai kumulatif dari teknis itu 450 poin. Nah, untuk pembobotannya itu jika rekan-rekan betul itu diberi poin 5, kalau misalkan salah itu 0. Jadi tidak ada sistem minus. Sebisa mungkin rekan-rekan kerjakan semuanya untuk agar poinnya bisa maksimal. Kemudian untuk manajerial dan juga sosial kultural itu jumlah soalnya 25 soal untuk
manajerial, kemudian sosial kultural itu 20. Jadi total manajerial sosial kultural itu 45 menit. Kemudian nilai ambang batas untuk kedua tes ini, subtes ini yakni 130. Jadi kalau misalkan rekan-rekan kurang dari 130, misalkan 129, meskipun teknisnya besar tapi ininya kurang, rekan-rekan bisa TL ya, tidak lulus. Kemudian untuk nilai maksimumnya dari kedua subtes ini yakni 200. Kemudian paling tinggi itu 4 untuk pemberian poin di setiap soal itu. Kalau misalnya rekan-rekan jawabannya kurang bagus, itu dapatnya poin 1. Jadi tiap jawaban itu ada poinnya. Dan paling tinggi itu 4 dan yang paling rendah itu 1. Jadi kalau misalnya rekan tidak menjawab itu poinnya 0. Jadi harus rekan-rekan kerjakan di 45 soal ini, manajerial sosial kultural. Dan untuk waktu teknis manajerial sosial kultural itu digabung dan waktunya itu 120 menit bagi umum. Kemudian yang terakhir itu wawancara. Jadi setelah pengerjaan selesai ini ya, rekan-rekan submit, lanjut ke wawancara. Dan soalnya itu 10, waktunya itu 10 menit. Jadi per soal itu rekan-rekan punya waktu 1 menit. Dan nilai ambang batasnya itu 24. Kalau misalkan kurang dari 24, rekan-rekan tidak akan lulus. Meskipun ketiga subtes ini lulus, rekan-rekan kalau ininya tidak lulus, rekan-rekan tidak memenuhi passing grade. Dan untuk nilai maksimalnya itu di 40. Jadi untuk total soal di seleksi P3K itu 145 soal. Kemudian waktu pengerjaan 130 menit untuk waktu totalnya. Kemudian untuk nilai maksimalnya itu di 690. Tuh. Jadi rekan-rekan kerjakan semua karena tidak ada sistem minus di seleksi P3K. Nah, kemudian ini pertanyaan umum ya pada saat pendaftaran, rekan-rekan bisa pause dan baca ya. Nah, ini poin yang harus diperhatikan agar rekan-rekan tidak gagal pada saat tes pendaftaran. Jadi sekali jadi ya, karena apa? Karena si portalnya itu banyak yang akses. Kalau misalkan rekan-rekan gagal itu menunggunya itu lama ya, jadi loadingnya lama. Jadi harus sekali jadi. Nah, terutama dalam pengunggahan si file. Salah satunya ini, scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB. Jangan lebih dari 200 KB. Rekan-rekan dikompres saja untuk ukuran fotonya. Rekan-rekan bisa gunakan online ya dengan kata kunci kompres JPG. Itu langsung bisa. Kemudian yang kedua, scan swap foto maksimal 200 KB juga. Ini juga sama. Kalau misalkan rekan-rekan pengen cepat, rekan-rekan bisa difoto kemudian kirim via WhatsApp web, itu langsung kecil ukurannya. Scan KTP juga sama, ini formatnya JPEG atau JPG. Nah, maksimalnya 200 KB. Jadi rekan-rekan bisa gunakan WhatsApp ya, langsung kirim ke WhatsApp, rekan-rekan unduh itu ukurannya udah dikompres sendiri oleh WhatsApp. Kemudian scan lanjutan lamaran maksimal 300 KB. Ini surat lamaran sesuai dengan formasi di istilahnya formasi masing-masing ya, baik dinas ataupun pusat. Kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe PDF. Nih ya, jangan lupa nih untuk ekstensinya. Kemudian scan pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Jadi ini syarat-syaratnya ya. Rekan-rekan persiapkan sekarang agar nanti tidak keteteran ya. Kemudian selanjutnya untuk kisi-kisi pada formasi dokter ahli pertama itu berdasarkan Permen-Pan RB nomor 139/Kep/M.Pan/11 tahun 2003. Ini dari tahun-tahun sebelumnya juga sama menggunakan Permen-Pan ini. Dan untuk biasanya suka di-update-nya pada isinya tetap sama seperti ini. Cuman tidak dikasih Permen-Pan nomor ini.
Nah, ini tuh rekan-rekan bisa unduh untuk Permenpan RB nomor 139/Kep ini. Karena di sana ya kebanyakan untuk soalnya tuh ngambil dari sana ya tentang aturan-aturannya. Selain rekan-rekan pelajari terutama yang dokter mungkin ada tes khusus ya. Nah, rekan-rekan bisa pelajari itu. Nah, untuk kemampuan umumnya rekan-rekan bisa baca. Nah, di sini untuk kemampuan umum yang harus rekan-rekan kuasai atau pelajari agar bisa menjawab tes, silakan dibaca. Dan ini umum ya, secara umum. Kemudian untuk kemampuan khususnya itu seperti ini ya. Rekan-rekan bisa baca sendiri. Silakan di pause. Oke, kalau sudah kita ke latihannya ya, latihan untuk soal teknis untuk dokter ahli pertama. Oke, saya berikan waktu 30 detik untuk menjawab soal. Setelah menjawab soal, nanti 30 detik itu akan muncul jawaban serta pembahasannya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan.
Untuk full tryout kompetensi teknis dokter umum, rekan-rekan bisa klik di deskripsi atau klik di pojok kanan. Dan nanti pada saat full tryout, rekan-rekan siapkan alat tulis dan tulis jawaban yang benarnya. Kemudian dikasih poin 5, nanti di total jumlah si keseluruhan poinnya. Dan itu adalah nilai yang akan rekan dapatkan. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke full tryout-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.